Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel aku, Dapur Rere Abbas. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Nah teman-teman, hari ini aku mau membuat makanan yang super praktis, simple. Ini bisa kita jadikan lauk, cemilan, dan juga bisa jadi ide untuk takjil di bulan puasa nanti. Ini sangat mudah sekali pembuatannya ya. Nah, menu yang kita buat kali ini benar-benar enak ya teman-teman. Rasanya tuh crispy di luar, tapi di dalamnya tuh lembut banget. Ini olahan tahu yang super praktis yang bisa jadi recommended buat teman-teman semuanya. Nah, bagaimana cara saya membuatnya? Ikutin videonya terus, jangan di skip-skip biar nggak gagal paham ya. Yuk langsung kita masak. Bahan yang akan kita gunakan yaitu tahu ya. Ini saya pakai 2 kotak tahu, ukuran lumayan besar ya. Dan ini ada bawang merah, bawang putih, juga cabai merah besar. Kita juga pakai telur, dan saya juga pakai daun bawang merah ya. Ini daun berambang kalau di sini namanya, dan juga seledri. Kita haluskan dulu untuk tahunya ya teman-teman. Nah, ini hasilnya setelah dihaluskan. Kita sisihkan dulu ya. Kita iris tipis-tipis untuk daun berambangnya, juga daun seledrinya ya. Kalau teman-teman tidak ada daun bawang merah seperti ini, bisa menggunakan daun bawang pere itu ya. Kalau di tempat saya daun seperti ini banyak sekali ya teman-teman, karena di sini banyak sekali kebun sayur. Kita mengirisnya tipis-tipis ya, nanti biar bisa menyatu dengan tahunya. Untuk daun seledrinya juga sama ya, kita iris tipis-tipis. Untuk kedua daun ini usahakan jangan di skip ya teman-teman, karena ini akan menambah rasa dari masakan kita, jadi rasanya lebih gurih. Nah, untuk bawang merah, bawang putih, dan juga cabai merah ini akan kita haluskan. Sebelum kita haluskan, kita potong kecil-kecil untuk mempermudah penghalusannya. Kalau teman-teman suka pedas, ini bisa ditambahkan dengan cabai rawit atau juga pakai cabai keriting ya. Kita haluskan dengan cobek seperti ini. Karena cuma sedikit, tidak perlu di blender. Kemudian kita tambahkan merica butiran dan kita haluskan ya, bareng dengan cabai merah dan juga bawang merah, bawang putihnya. Nah, setelah selesai dihaluskan, kita kumpulkan jadi satu. Ini langsung kita masukkan ke adonan tahu tadi ya. Kemudian kita aduk sampai rata. Selanjutnya kita tambahkan dengan garam, kemudian kaldu atau penyedap, dan kita aduk rata lagi. Untuk tingkat keasinannya disesuaikan dengan selera saja ya teman-teman. Ini nanti setelah diaduk seperti ini, teman-teman bisa koreksi rasa sebelum penambahan telur ya, paling tidak. Kemudian kita tambahkan dengan tepung tapioka atau tepung kanji, dan juga tepung beras. Untuk jumlah takaran bahan nanti saya tuliskan di deskripsi ya teman-teman. Kita aduk lagi sampai rata. Ini mau saya tambahkan dengan sedikit kecap asin ya teman-teman. Ini kecap asin yang berasal dari udang. Saya pakai kecap asin menjangan, tuh rasanya sedap banget ya. Saya tambahkan sedikit saja. Kita aduk lagi. Ini tadi sudah saya koreksi rasa ya teman-teman, sudah pas, baru saya tambahkan dengan telur. Ini karena telurnya ukurannya agak besar, jadi saya pakai 2 butir saja. Kalau teman-teman pakai telur yang ukuran agak kecil, bisa pakai 3 butir ya. Kita aduk rata. Oh ya teman-teman, tadi saya lupa menambahkan tepung maizena. Ini saya tambahkan 1 sendok makan tepung maizena ya.
Kemudian kita aduk rata lagi. Nah, ini sudah siap ya, waktunya untuk kita goreng. Nah, kita siapkan penggorengan, kemudian kita taruh adonannya seperti ini, kita pipihkan ya teman-teman. Untuk tingkat tebal tipisnya dari adonan sesuai selera saja ya. Olahan tahu yang kita buat ini benar-benar enak ya teman-teman, dia itu crispy di luar tapi lembut di dalam. Ini bisa untuk kita jadikan lauk ataupun cemilan di saat musim hujan ataupun di sore hari, dan ini nanti juga bisa kita jadikan ide untuk takjil di bulan puasa ya, karena insya Allah sebentar lagi kita akan menyambut datangnya bulan puasa. Nanti teman-teman bisa menggunakan resep ini dan mencoba olahan tahu ini untuk takjil ya. Kita goreng sedikit-sedikit dulu ya teman-teman. Kalau di bagian bawah sudah agak kecoklatan, kita balik ya, kita bolak-balik sampai matang dan berwarna kecoklatan. Nah, kalau sudah berwarna kuning keemasan seperti ini, tandanya sudah matang, bisa kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan proses penggorengan dengan cara yang sama untuk adonan yang masih tersisa ya. Jadi saya hanya mempraktekkan satu kali saja. Kemudian kita siapkan piring saji dan kita tata di piring saji ya teman-teman. Ini sebenarnya hasilnya jadinya banyak ya, tapi karena tadi matang langsung dimakan sama anak-anak saya, jadi ini yang saya tata cuma jadi sepiring, harusnya jadinya 2 piring teman-teman, tapi yang 1 piring sudah ludes. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, olahan tahu yang sudah kita buat. Ini benar-benar enak banget ya, garing di luar dan lembut di dalam. Teman-teman wajib coba. Kita mau tes ya kerenyahannya dan juga rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget ya teman-teman, jadi rasanya itu pas banget ya, perpaduan tahu dan juga bahan lainnya tuh pas banget rasanya. Terus ini garing di luar, lembut di dalam. Teman-teman wajib coba, ini benar-benar recommended ya. Ini bisa kita jadikan lauk sehari-hari, baik untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Dan ini juga bisa untuk camilan ya teman-teman, baik untuk teman ngopi ataupun pas saat hujan atau sore-sore gitu, cocok banget. Dan juga bisa untuk ide takjil di bulan puasa nanti, karena ini sangat recommended banget. Selamat mencoba resepnya ya, karena ini sangat mudah dan bahannya juga sangat simpel sekali. Bahan yang kita gunakan ini ada kulit kembang tahu. 1 bungkus itu kan isinya 4 ya, ini nanti akan kita pakai semua. Nah, ini kita rendam sebentar dengan air. Setelah direndam dengan air, kita bagi 2 ya, jadi 1 lembarnya kita bagi 2. Nanti akan menghasilkan 8 ya, karena dari 4 itu kan kita bagi 2. Ini harus hati-hati biar tidak sobek ya teman-teman. Untuk proses perendamannya jangan lama-lama ya, sebentar saja, yang penting tercelup air. Nah, dibagi 2 seperti ini. Kalau sudah selesai, kita sisihkan semua, kemudian kita siapkan bahan lainnya. Nah, ini saya menggunakan ayam bagian dada yang sudah difilet. Ini juga ada jamur kancing, ini ada bunga bawang, ada daun pre, ada daun brambang, dan juga ada bawang putih, bawang merah. Kita potong-potong dulu untuk bawang merah dan juga bawang putihnya. Kemudian kita haluskan bawang merah dan bawang putih, kita tambahkan dengan merica butiran, kita haluskan seperti ini ya.
Kita kumpulkan dulu seperti ini, kemudian kita sisihkan ya. Kita mau potong-potong untuk bunga bawangnya. Untuk bunga bawang ini kalau teman-teman tidak ada, diganti aja dengan daun pre ya. Bunga bawang ini rasanya sedap ya, seperti ya mirip seperti daun pre teman-teman, tapi agak-agak tajam gitu ya. Terus ada kayak bau pedas gitu. Rasanya tuh lebih enak ya kalau kita tambahkan dengan bunga bawang. Kalau menurut saya kayak gitu ya. Tapi kalau teman-teman nggak suka atau nggak ada, yang diganti aja dengan daun pre. Kemudian kita potong-potong juga daun pre-nya. Daun pre-nya ini kita pakai satu batang yang ukuran besar ya. Untuk bunga bawangnya tadi kan kita pakai 3 batang. Kalau tidak ada, diganti dengan daun pre-nya 1 batang aja sudah cukup. Jadi total daun bawangnya 2 batang ya kalau tidak ada bunga bawang. Kita potongnya tipis-tipis aja ya teman-teman, nanti biar bagus hasilnya. Daun berambangnya juga kita potong kecil-kecil. Ini kita pakai 4-5 batang. Kemudian untuk ayamnya, ini bagian dada ya teman-teman, saya pakai 300 gram. Kita potong kecil-kecil. Untuk jamur kancingnya kita pakai 5 buah. Ini juga dipotong kecil-kecil seperti ini. Tadi kulit arinya yang di luar hitam itu sudah saya buang dan cuci bersih ya. Kemudian daging ayamnya kita cincang seperti ini teman-teman. Nggak dicincang seperti ini juga nggak apa-apa, asal dipotong kecil ya. Setelah itu kita masukkan semua. Oh ya, ini tadi bumbu yang sudah dihaluskan juga sudah saya masukkan ya, tapi nggak kerekot ya teman-teman. Kita aduk-aduk semua bahannya sampai rata seperti ini. Setelah itu kita tambahkan dengan 2 butir telur ayam. Kita campurkan jadi satu lagi. Nah, ini yang paling bikin enak nanti, kita tambah pemasak kambing. Ini bisa dibeli di online shop ataupun di pasar ya teman-teman. Kita gunakan 1 sendok makan. Biasanya ini bisa digunakan untuk masak rendang ataupun untuk bikin gulai kambing ya. Rasanya enak banget teman-teman kalau kita buat untuk martabak telur seperti ini. Kita tambahkan penyedap rasa. Ini saya pakai Masako yang rasa sapi. Tadi saya kasih garam juga sedikit ya teman-teman, tapi nggak kerekot, kameranya mati. Kita tambahkan dengan 1 sendok makan tepung tapioka, kemudian kita aduk rata. Tekstur adonannya tuh seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah tercampur rata, kita sisihkan dulu. Kita ambil kembang kulit tahunya yang sudah kita potong tadi ya. Kita ambil 1 lembar seperti ini. Kita ambil secukupnya. Ini nanti pokoknya yang penting bisa terbagi jadi 8 ya. Kemudian kita lipat seperti amplop seperti ini ya teman-teman. Kita tata dulu biar sama. Nah, seperti ini. Nah, untuk pinggirannya ini enggak usah dikasih lem, nggak apa-apa karena kulit kembang tahu tuh nempel nanti, atau dikasih lem dari adonan juga bisa ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lanjutkan, kita bikin lagi ya. Ini saya kasih contoh 1 kali lagi ya teman-teman. Seperti ini. Kita lipat lagi. Biasanya kalau kita bikin martabak itu kan dari tepung sama telur gitu ya untuk kulitnya, atau pakai kulit lumpia itu ya. Tapi kali ini kita pakai kulit kembang tahu. Rasanya tuh lebih enak ya, kalau menurut saya itu lebih gurih teman-teman. Jadi nanti teman-teman coba sendiri ya. Kulitnya pakai kulit kembang tahu. Nah, kalau udah selesai kita panaskan minyak goreng, kemudian kita masukkan martabak yang sudah kita buat. Nah, kalau kulit kembang tahu kalau digoreng seperti ini teman-teman, jadi kayak mengembang-mengembang, tapi nggak apa-apa. Kalau nggak mau seperti ini, dilem aja pakai tepung basah atau telur ya. Kalau sudah kecoklatan bagian bawahnya, kita balik, kita masak sampai warnanya kuning keemasan atau coklatan, tapi jangan sampai gosong. Apinya kita gunakan api yang sedang ya. Kalau sudah matang dan warnanya sudah cantik kuning kemasan seperti ini, kita angkat dan kita tiriskan.
Kemudian kita masukkan martabak telur yang lainnya lagi ya, yang masih belum kita goreng. Saya kasih contoh 2 kali penggorengan ya teman-teman. Ini kalau terlalu melembung bisa ditekan-tekan sedikit, nggak apa-apa. Jadi saat masuk itu usahakan minyaknya kondisi panas dengan api besar, kemudian setelah masuk baru kita kecilkan sedikit dalam kondisi api sedang ya. Kalau sudah kecoklatan atau kuning kemasan kita balik dan kita angkat. Nah ini teman-teman warnanya cantik banget ya, teman-teman bisa lihat. Setelah selesai kita tata di piring saji seperti ini. Nanti akan saya tunjukkan di bagian dalamnya ya, seperti apa. Nah ini teman-teman hasilnya martabak telur dari kulit kembang tahu. Ini sangat enak, gurih, dan ini sangat cocok untuk kita jadikan cemilan dan juga lauk. Kita akan lihat bagian dalamnya ya, akan saya tunjukkan ke teman-teman bagian dalamnya seperti apa. Kita ambil satu ya, kita potong jadi 2. Nah kayak gini teman-teman, dalamnya tuh seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget teman-teman, rasanya sedap, gurih. Teman-teman wajib coba ya, ini sangat recommended banget. Ini nggak hanya untuk cemilan aja ya teman-teman, bisa kita jadikan lauk untuk menu sehari-hari ya, baik untuk sarapan, makan siang, makan malam, bisa semua ya. Dan juga bisa teman-teman jadikan untuk ide lauk pas buka puasa ataupun untuk takjil buka puasa nanti ya, ataupun untuk lauk makan sahur. Dan ini juga bisa untuk ide jualan ya teman-teman, karena ini enak banget ya, insya Allah banyak yang suka kalau sudah mencobanya ya, karena kulit kembang tahu itu enak banget dibuat martabak seperti ini. Bahan yang saya gunakan ada rebung. Ini rebungnya saya rebus dulu ya teman-teman. Sebelum saya rebus tadi sudah saya cuci sampai benar-benar airnya bening, baru saya rebus. Nanti setelah direbus juga harus dicuci lagi sampai airnya tuh benar-benar bening. Jadi rebungnya nggak pahit, terus nggak bau kecing. Kalau mau direbus pakai daun pandan tuh malah lebih bagus ya. Jadi kalau misalnya rebungnya kecing atau baunya nggak enak itu bisa hilang. Nah ini dipotongnya kecil-kecil seperti ini ya teman-teman, jangan terlalu besar. Di sini tuh biasanya dijual rebung yang irisan seperti ini atau yang utuhan. Kemarin dapatnya yang pas utuhan. Nah kemudian kita potong, kita geprek aja ya, nggak usah kita potong untuk bawang merah bawang putihnya. Saya geprek sebelum dihaluskan, biar mempermudah proses penghalusannya ya. Kalau di tempat teman-teman dapat rebungnya yang segar, yang masih putih itu malah bagus ya, nanti hasilnya lebih bagus, tapi tetap harus direbus ya. Tapi kalau teman-teman dapatnya yang seperti saya sudah rebusan terus baunya nggak enak atau kecing, itu nggak masalah, nanti dicuci aja 5-6 kali atau sampai airnya benar-benar bersih, terus direbus. Setelah direbus itu dicuci lagi sampai airnya benar-benar bening. Terus waktu perebusan tuh dikasih daun salam sama daun pandan, nanti bau kecingnya tuh hilang dan rebungnya juga nggak pahit. Nah ini setelah dikeprek seperti ini, kita siapkan cobeknya, kita haluskan ya. Ini saya tambahkan dengan merica butiran, dan saya juga pakai ebi ya. Ebinya kurang lebih setengah sendok makan. Sudah saya cuci, saya tambahkan sedikit garam. Tadi mericanya itu kurang lebih setengah sendok teh ya teman-teman. Bawang putihnya 10 siung, bawang merahnya 10 siung. Kemudian untuk rebungnya itu tadi saya pakai 600 gram. Ini penambahan ebi akan membuat rasa dari lumpia yang kita buat nanti itu lebih sedap, lebih gurih, lebih enak. Jadi nanti teman-teman bisa coba ya, kalau pakai ebi itu rasanya lebih mantap. Kalau teman-teman nggak ada ebi, bisa pakai udang yang kecil-kecil itu nggak apa-apa.
sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, pakai 4 atau 5 udang basah yang kecil-kecil itu aja udah cukup. Nah kalau sudah seperti ini, nggak perlu halus-halus banget ya, kita kumpulkan, kita sisihkan. Kita siapkan untuk daun brambang, juga daun prenya. Ini kita potong tipis-tipis saja. Kalau teman-teman tidak ada daun brambang, bisa diganti dengan daun pre ya. Jadi daun prenya ditambahkan lebih banyak lagi. Nah kalau sudah selesai dipotong kecil-kecil seperti ini, kita sisihkan. Kemudian kita siapkan ayam. Ini untuk ayamnya saya pakai bagian paha, sudah saya potong kecil-kecil ya. Ini ayam paha filetan, sudah dipotong kecil-kecil banget. Kenapa saya pakai bagian paha? Karena rasanya itu lebih juicy, lebih enak kalau dipakai untuk campuran lumpia ya. Kemudian kita tumis bagian paha ayamnya. Setelah itu kita sisihkan di bagian penggorengannya. Kita tumis untuk bumbunya. Kita tumis sampai baunya harum ya, harum dan layu. Ini ayamnya tidak usah diangkat, tapi kita pinggirkan saja di sebelahnya bumbu seperti ini. Kemudian kita tambahkan dengan minyak wijen. Ini juga wajib ya teman-teman, jangan di skip untuk minyak wijennya. Ini bikin aromanya tuh lebih enak dan sedap ya. Kemudian kita masukkan rebungnya, kita aduk rata. Setelah itu kita masukkan daun pre, juga daun berambangnya ya. Kita tambahkan dengan kecap asin, saya pakai yang merek Menjangan. Tambahkan juga dengan kecap ikan. Ini juga jangan di skip ya teman-teman, untuk kecap asin dan juga kecap ikannya. Setelah itu kita tambahkan kecap manis. Nah kalau teman-teman tidak suka dikasih kecap manis, ini baru boleh di skip, diganti gula aja. Kemudian kita tambahkan dengan gula dan juga kaldu, kita aduk rata. Kita masak sampai benar-benar kering ya, jangan basah. Kalau masih ada air atau masih berair, kita aduk lagi. Kita koreksi rasa. Kalau sudah pas rasanya, bisa kita matikan kompor dan kita taruh di piring saji. Nah ini sebelum proses pengisian ke kulit lumpianya dibiarkan dingin dulu, jangan kondisi panas ya teman-teman. Oh ya teman-teman, agar kulit lumpianya tidak mudah robek, saat pengisian usahakan isian rebungnya ini dalam kondisi dingin, jangan panas. Jadi kalau panas-panas diisikan ke kulit lumpianya mudah robek. Jadi biarkan dingin dulu ya. Nah ini saya juga gunakan lem dari tepung terigu dan juga air untuk merekatkan dari kulit lumpianya. Ini kulit lumpianya saya pakai diameter yang 7 cm ya. Sekarang kita isi untuk kulit lumpianya, kita isi dengan adonan rebungnya. Kita isi secukupnya. Ini mau dibentuk seperti apa ya, persegi panjang gitu atau segitiga, bebas ya, sesuai selera teman-teman. Ini bagian pinggirnya kita kasih lem dari tepung terigu dan air tadi, kita lipat seperti amplop seperti ini, kemudian kita gulung. Ini saya pakai yang model biasa aja, standar ya, nggak yang saya bentuk aneh-aneh. Ini saya ulangi lagi, kita kasih lem lagi di bagian pinggirnya. Kalau teman-teman sukanya bentuk yang segitiga atau kotak segi 4 gitu, boleh dibentuk seperti itu, bebas sesuai selera. Kita gulung lagi seperti ini. Ini sangat mudah ya teman-teman. Ini kulit lumpianya bagus, sudah sering saya pakai, nggak mudah robek dan crispy hasilnya, jadi enak banget. Nah ini sudah selesai semua ya, sudah kita gulung atau kita lipat kulit lumpianya. Ini bisa langsung kita goreng atau masukkan freezer untuk stok ya. Kemudian kita siapkan penggorengan, kita panaskan minyak dan kita goreng lumpianya. Ini karena wajannya kecil, saya cuma isi sedikit ya. Ini 4, saya tambahkan 1 lagi, sepertinya muat. Kita goreng 5 dulu. Nanti kalau bagian bawahnya seperti ini sudah kecoklatan, kita balik.
Kita goreng sampai kuning keemasan seperti ini teman-teman. Ini warnanya sudah cantik banget. Nah, ini sudah bisa kita angkat dan kita tiriskan. Ini saya goreng lagi satu kali lagi ya. Ini enggak saya goreng semuanya ya teman-teman. Jadi sebagian buat stok. Nanti kalau teman-teman pas bulan Ramadan, biar lebih mudah ya kalau mau masak-masak itu bikin banyak aja sekalian, nanti sebagian digoreng, sebagian dijadikan stok. Jadi kalau pas mau makan gitu kan tinggal mengeluarkan aja dari freezer. Nah, sudah selesai dari penggorengan, langsung kita taruh piring saji seperti ini, kita tata yang cantik. Ini bisa langsung kita nikmati kondisi anget-anget seperti ini dengan cabai, atau kita kasih acar timun. Hari ini saya tidak bikin acar timun ya teman-teman, karena stok timun saya habis. Jadi cuma saya sajikan dengan cabai rawit dan juga daun brambang seperti ini. Jadi kita lalap dengan daun brambang, itu enak banget lumpianya, dan juga dengan cabai rawit. Nah, ini teman-teman hasilnya ya, crispy banget sampai krisik-krisik punya. Kita akan coba ya, tes rasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini benar-benar enak, gurih, crispy ya. Sekarang kita coba dengan cabai dan juga daun berambangnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tuh kayak lebih enak banget ya kalau kita makan sama daun berambang dan juga cabai, lebih mantul. Selamat mencoba ya teman-teman, semoga teman-teman suka dengan resep kali ini dan semoga bermanfaat serta menginspirasi buat teman-teman semuanya ya. Ini sangat cocok untuk kita jadikan cemilan sehari-hari, baik untuk sore hari sambil minum teh atau ngopi, dan juga bisa kita jadikan sebagai lauk ya untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Dan yang pasti ini juga bisa kita jadikan menu takjil ataupun untuk stok di bulan Ramadan nanti untuk lauk buka puasa ataupun makan sahur. Ini juga bisa untuk ide jualan ya di bulan Ramadan nanti ataupun di hari biasa. Teman-teman bisa menjual ini, insya Allah laris manis ya, karena ini enak banget. Oke teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Jangan lupa terus dukung channel Dapur Rere Abbas dengan like, subscribe, comment, and share ya. Dan silahkan di-share sebanyak-banyaknya di media sosial yang teman-teman punya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video selanjutnya dengan menu yang berbeda. Terima kasih sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.